perkenalkan, saya Bilqis Sabrina Hatila. Di sini saya akan presentasikan tentang tugas mandiri saya mengenai desain ekosistem DevOps untuk startup e-commerce yang lincah dan cepat pertumbuhannya. Nah, di sini tuh topik utama kita tuh adalah arsitek CI/CD, membangun ekosistem DevOps untuk startup e-commerce. Nah, di situ tuh kita bahas 3 misi penting. Dari yang pertama, pemilihan tools, yang kedua, em, arsitektur pipeline, sama yang misi ketiga, observabilitas DORA. Nah, di sini yang pertama ada kita memilih tools untuk CI/CD kita. Nah, di atas ini sudah tertera 3 tools seperti GitHub Action, Jenkins, sama GitLab CI. Nah, kalau kita bandingin, kalau Jenkins itu sangat powerful, tapi dia overkill buat startup baru karena butuh setup server manual dan pemeliharaan yang rumit. Kalau dari GitLab CI-nya oke, tapi biasanya butuh hosting mandiri jika ingin kontrol penuh. Nah, di sini tuh pilihan paling rasional tuh jatuh di GitHub Action karena dia tuh nggak perlu ribet buat sewa-sewa server tambahan karena langsung jalan di cloud-nya GitHub gitu. Nah, buat konfigurasinya juga simpel, cuman pakai file dari YAML-nya. Terus buat startup ini kita hemat, kita dikasih gratisan 2000 menit per bulan dan ada lebih dari 10.000 integrasi siap pakai di marketplace-nya. Jadi kita bisa rilis fitur lebih cepat tanpa boncos biaya infrastruktur dari awal. Terus kemudian eh, sekarang tuh masuk ke misi kedua, gimana caranya alur kerja kodenya eh, biar bisa diakses sama pelanggan. Nah, dari alurnya itu pertama kita buat otomatis lewat 5 tahapan utama. Nah, ini tuh dimulai dari developer melakukan push kode, lalu sistem otomatis melakukan CI engine mulai dari cek kerapian kode dari linting, unit test sampai build docker image. Setelah itu kode otomatis dideploy ke lingkungan staging agar tim QA bisa langsung mengetes. Nah, di sini tuh ada bagian yang krusial, yaitu manual gate. Kita tuh kita nggak mau kan ngasih kode yang masih ada bug-bugnya langsung terus lolos aja gitu ke pengguna asli. Makanya dari text listnya harus ngeklik approve dulu dari GitHub-nya. Nanti setelah QA menyatakan aman, terus setelah disetujui baru kode akan dirilis secara bertahap gitu ke production-nya. Terus gimana kalau misalnya di tengah-tengah jalan pas di deploy ke production tiba-tiba sistem error. Nah, di sini kita pasang sistem auto rollback. Nah, dalam waktu kurang dari 5 menit sistem tuh otomatis bakal balikin aplikasi ke versi stabil sebelumnya. Jadi pelanggan nggak bakal keganggu saat lagi asik belanja. Nah, kemudian lanjut misi terakhir adalah ngukur kinerja DevOps-nya kita. Nah, kita nggak bisa cuman berasumsi kalau misalnya tim kita kerjanya cepat atau lambat tanpa ada datanya nyata. Nah, untuk itu kita pakai standar industri yang namanya Matrix Dora. Nah, di sini tuh Matrix Dora punya 4 indikator utama yang kita ukur. Pertama, deployment frekuensi, yaitu seberapa cepat sih sering kita rilis gitu. Nah, di sini tuh rumusnya itu tuh jumlah deploy sukses dibagi per periode per hari gitu. Nah, misalnya contoh kasusnya ada 45 kali deploy dalam 30 hari. Nah, artinya kita rilis rata-rata 1,5 kali sehari. Ini udah sangat bagus buat level startup. Kemudian yang kedua ada lead time for change, yaitu berapa lama proses rilisnya. Nah, dari sini tuh kita punya formula atau kode ngitungnya tuh dari jarak waktu dari commit pertama dibuat sampai ini productionnya sampai gitu. Nah, berkat otomatis tadi rata-rata tim kita butuh cuman waktu 45 menit kurang lebih. Nah, kemudian change failure rate, berapa persen rilis yang gagal. Nah, di sini tuh rumusnya deploy gagal dibagi total deploy sekali, berapa kalinya 100%. Nah, dari 45 kali deploy, kita cuman 3 kali gagal nih misalnya, artinya error rate kita cuma 6,7%. Ini termasuk kategori elite di standar DevOps dunia. Nah, kemudian yang terakhir dari recovery time apa atau MTTR, yaitu berapa lama sistem bisa pulih kalau misalnya error. Nah, di situ buat formulanya itu tuh waktu pulih dikurang waktu insiden terdeteksi.
Nah, berkat fitur yang tadi auto rollback, jadinya pemulihan tuh bisa di bawah dari 5 menit. Terus lanjut buat, nah mungkin yang terakhir buat kesimpulannya, di situ ada dari penjelasan tadi terakhirlah 3 otomasi terbaik dari tools yang di atas. Yang pertama, peralatan yang efisien dan tepat sasaran kayak tadi GitHub Action, kemudian alur pipeline-nya yang terstruktur dan aman dari adanya manual gate sama auto rollback-nya. Kemudian pengukuran kinerja yang presisi berbasis data menggunakan Panmetrics Dora. Nah, dari ekosistem ini, startup e-commerce bisa berkembang dengan cepat dan aman dan stabil tanpa takut kehilangan kepuasan pelanggan. Dan itu uh, bisa membantu kinerja dari e-commerce itu sendiri. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.